Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam matkul psikologi perkembangan dengan dosen pengampu Bapak Meril Kurniawan MPDI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idham Khalid. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan masa dewasa akhir. Seperti yang dikatakan oleh Erik Erikson, masa dewasa akhir adalah tahap di mana individu mencari makna hidup dan integritas diri. Latar belakang masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir merupakan tahap kehidupan yang penuh dengan tantangan, baik secara fisik, aspek biologis, dimensi psikologis, maupun spiritual dan sosial yang saling terikat. Dengan meningkatnya angka harapan hidup, jumlah populasi lansia di dunia, termasuk Indonesia, terus bertambah. Hal ini menghadirkan berbagai isu seperti penurunan kesehatan, isolasi sosial, dan perlunya dukungan keluarga serta masyarakat. Fenomena penuaan global yang dikenal sebagai aging population mendorong perhatian berbagai disiplin ilmu untuk mengeksplorasi dinamika dan kebutuhan unik dari individu dalam masa dewasa akhir. Dengan meningkatnya usia harapan hidup dan berkembangnya teknologi serta layanan kesehatan, individu di masa dewasa akhir memiliki peluang besar untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Namun, penting bagi masyarakat untuk memberikan dukungan yang memadai, baik melalui kebijakan publik maupun dukungan sosial, agar mereka dapat menghadapi tantangan ini dengan optimal. Masa dewasa akhir juga dapat menjadi fase kehidupan yang bermakna, dengan adanya strategi yang tepat dalam menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Dengan memahami berbagai perubahan dan tantangan yang dihadapi pada masa ini, masyarakat dapat membantu dan memberikan dukungan yang lebih baik, sehingga individu lanjut usia dapat mempersiapkan diri menghadapi tahap ini secara positif, serta menjalani kehidupan yang bermakna dan sejahtera. Rumusan masalah. Apa saja perubahan yang terjadi pada masa dewasa akhir, baik secara fisik, kognitif, emosional, maupun sosial? B. Apa saja tantangan utama yang dihadapi individu pada masa dewasa akhir? C. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi masa dewasa akhir secara positif dan bermakna? Terakhir, apa peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung individu pada masa dewasa akhir? Kemudian, tujuan. Tujuan ini untuk menjelaskan dan memahami perubahan perkembangan yang terjadi baik fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pada masa dewasa akhir. 2. Mengidentifikasi dan mengungkap tantangan yang dihadapi individu pada masa kehidupan ini, seperti penurunan kesehatan, isolasi sosial, dan perubahan peran. 3. Memberikan wawasan tentang strategi penyesuaian yang efektif yang dapat membantu individu mengatasi tantangan di masa dewasa akhir. Apakah kalian mengerti apa yang terjadi pada tubuh dan pikiran kita saat usia semakin matang? Mari kita bahas bersama tentang fase menarik dalam kehidupan manusia, yaitu masa dewasa akhir. Apa itu masa dewasa akhir? Masa dewasa akhir merupakan tahap kehidupan yang penting dan kompleks, yang biasanya dimulai pada usia 60 tahun ke atas. Masa ini juga dikenal sebagai masa lanjut usia atau lansia. Pada tahap ini, individu menghadapi berbagai perubahan fisik, mental, dan sosial yang signifikan. Perubahan ini merupakan hasil dari proses penuaan alami, serta dampak dari pengalaman hidup yang telah terakumulasi. Pemahaman tentang perkembangan masa dewasa akhir menjadi semakin relevan, terutama dengan meningkatnya populasi lanjut usia di seluruh dunia akibat meningkatnya angka harapan hidup. Kemudian kita membahas karakteristik masa dewasa akhir. Karakteristik dari perubahan fisik yaitu penurunan fungsi organ tubuh, pengeroposan tulang, berkurangnya kekuatan otot. Dari perubahan kognitif, resiko penurunan memori, demensia, dan dapat diperlambat dengan stimulasi otak. Kemudian dari perubahan emosional, lebih bijak tetapi lebih rentan terhadap depresi. Dan juga dari perubahan sosial,
adaptasi terhadap pensiun, dan kehilangan pasangan. Setelah itu, tantangan pada masa dewasa akhir. Tantangan dari segi kesehatan, banyak lansia hidup dengan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan artritis, serta juga penurunan fungsi organ seperti jantung, paru-paru, dan ginjal. Dari perubahan psikologis, adanya kecemasan dan depresi, serta merasa sedih dan putus asa. Dari kehilangan orang-orang tercinta. Kemudian dari stigma sosial, kurangnya dukungan dari masyarakat atau keluarga. Lanjut dari strategi menghadapi masa dewasa akhir. Bisa dimulai dengan dukungan emosional. Pentingnya perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional. Dan juga spiritualitas. Mendekatkan diri pada agama atau meditasi. Serta kesehatan mental, menjaga hubungan sosial, mengikuti hobi atau komunitas. Kemudian, pentingnya dukungan keluarga. Dukungan keluarga sebagai pilar utama kebahagiaan lansia. Peran keluarga dalam memberikan perhatian dan kasih sayang, menghindari kesepian dengan interaksi rutin, menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman. Dukungan keluarga adalah fondasi yang kuat bagi kesejahteraan lansia. Kehadiran keluarga memberikan rasa aman, dicintai, dan berharga. Bagaimana cara memberikan dukungan keluarga yang baik? Bisa menjalin komunikasi yang terbuka, melibatkan lansia dalam pengambilan keputusan, menghormati privasi, dan menghargai pendapat lansia. Serta jangan lupa untuk bersabar dan empati. Bersabar dalam menghadapi perubahan perilaku atau emosi lansia. Dengan penjelasan tadi, adanya dukungan keluarga adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Dengan memberikan dukungan yang tulus dan berkelanjutan, kita dapat membantu lansia menjalani masa tua dengan bahagia dan bermakna. Kemudian masa dewasa akhir yang positif. Active aging lansia yang tetap aktif secara fisik, mental, dan sosial. Hidup yang bermakna, berkontribusi dalam komunitas, membagi pengalaman dan kebijaksanaan. Memanfaatkan potensi positif masa tua. Untuk memaksimalkan sisi positif masa dewasa akhir, ada beberapa hal yang dapat dilakukan dengan cara tetap aktif, terlibat dalam kegiatan fisik dan mental untuk membantu menjaga kesehatan dan kualitas hidup. Belajar hal yang baru. Terus belajar hal-hal baru dapat menjaga otak tetap aktif dan mencegah penurunan kognitif. Menikmati proses penuaan. Terima penuaan sebagai bagian alami dari kehidupan dan fokus pada hal-hal positif. Dengan adanya penjelasan tadi, masa dewasa akhir tidak hanya tentang penurunan, tetapi juga tentang pertumbuhan dan perkembangan. Dengan sikap yang positif dan upaya yang tepat, masa ini dapat menjadi periode yang indah dan bermakna. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa masa dewasa akhir adalah fase kehidupan dengan tantangan dan peluang. Masa dewasa akhir atau sering disebut masa pensiun merupakan periode yang unik dalam kehidupan seseorang. Pada fase ini, kita akan menghadapi berbagai perubahan, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, seperti penurunan kesehatan dan kemampuan fisik, serta cara berpikir dan daya ingat memori. Dukungan fisik, mental, sosial, dan spiritual sangatlah penting. Untuk melewati masa dewasa akhir dengan bahagia dan bermakna, dukungan dari berbagai pihak sangat penting. Dukungan ini bisa berupa olahraga yang rutin, membangun hubungan dengan baik, dan juga mencari makna hidup melalui kegiatan spiritual. Dengan persiapan yang baik, masa ini dapat menjadi periode yang bahagia dan bermakna. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masa dewasa akhir, kita dapat memberikan dukungan yang lebih baik bagi diri sendiri,
maupun orang-orang di sekitar kita. Mari kita sama-sama menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif bagi semua orang tanpa memandang usia. Persiapan yang baik sebelum memasuki masa dewasa akhir sangat membantu dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika presentasi saya belum sempurna, karena yang sempurna mungkin ketika kita masih bersama. Dari kami, sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, silahkan komen di bawah ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.